Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak. Pada kesempatan kali ini, Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial cara menggunakan rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Yang pertama yaitu penomoran. Penomoran cukup mudah. Yang pertama kita ketikkan angka 1 di sini, kemudian enter, angka 2 di sini. Kemudian kita blok. Setelah itu kita tarik ke bawah, maka nomor akan berurutan. Selain itu ada cara lagi. Cara kedua yaitu kita ketikkan angka 1, kemudian pada sel nomor 2 ketikkan sama dengan, klik B5 ditambah 1, kemudian enter. Kita kopikan, kita klik di sini, kemudian tarik, maka nomor akan berurutan secara otomatis. Selanjutnya yaitu rumus Konta. Konta digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang terisi. Saya akan coba menghitung jumlah sel yang terisi pada tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Caranya, ketikkan sama dengan, kemudian konta, kemudian blok ranknya. Kita blok, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Kesimpulannya yaitu, pada tes pertama terdapat 6 sel yang terisi. Kemudian kita tarik untuk mengcopy rumusnya. Nah, pada tes kedua terdapat 7 sel yang terisi. Kemudian pada tes ketiga yaitu terdapat 8 sel yang terisi nilai. Selanjutnya yaitu rumus count blank. Count blank digunakan untuk menghitung sel yang kosong. Saya akan mencoba mencari sel yang kosong pada nilai tes 1, tes 2, dan tes 3. Caranya, ketik sama dengan, kemudian count blank, kemudian kita blok ranknya, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Kesimpulannya yaitu, pada nilai tes pertama terdapat 4 nilai atau sel yang kosong. Kemudian kita tarik untuk mengcopy rumusnya. Nah, pada tes kedua terdapat 3 sel atau nilai yang kosong. Kemudian pada tes ketiga terdapat 2 sel atau nilai yang kosong. Kemudian rumus selanjutnya yaitu countif. Countif digunakan untuk menghitung sel yang terisi dengan kriteria tertentu. Di sini saya akan mencoba mencari jumlah dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian countif. Setelah itu kita blok rank jenis kelamin, kemudian titik 2, kemudian kita buat kriterianya. Petik 2 L untuk laki-laki, petik 2 tutup kurung, kemudian enter. Maka dapat disimpulkan jumlah laki-laki yaitu 3 orang. Kemudian untuk perempuan juga sama, ketikkan sama dengan countif, kemudian blok rank jenis kelamin, setelah itu titik koma, kemudian buat kriterianya perempuan, P untuk perempuan, kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Maka dapat disimpulkan terdapat 7 orang perempuan. Kemudian rumus sum. Sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai dari rank yang berurutan. Di sini saya akan mencoba mencari jumlah dari tes 1, tes 2, dan tes 3. Caranya ketikkan sama dengan, kemudian sum, buka kurung, setelah itu kita blok ranknya, kemudian tutup kurung, setelah itu kita enter, maka akan menghasilkan jumlah. Kemudian kita kopikan ke samping dengan cara ditarik, maka tes 2 dan tes 3 juga menghasilkan jumlah totalnya. Selanjutnya yaitu rumus SUMIF. SUMIF digunakan untuk menjumlahkan rank dengan kriteria tertentu. Di sini saya akan menjumlahkan hanya nilai laki-laki dan nilai perempuan. Caranya sama dengan SUMIF, kemudian kita blok rank jenis kelamin, kemudian titik koma, kemudian tentukan kriteria dengan cara petik 2, kemudian L untuk kriteria laki-laki, kemudian petik 2 lagi,
setelah itu titik koma, kemudian blok nilainya, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Maka dapat diketahui jumlah nilai laki-laki yaitu 250. Untuk jumlah nilai perempuan caranya sama. Ketik sama dengan sum if, kemudian blok rank jenis kelamin, titik koma, setelah itu petik 2 kriteria perempuan, kemudian petik 2 titik koma, kemudian blok rank nilai, kita blok, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Maka dapat diketahui jumlah nilai perempuannya yaitu 583. Selanjutnya yaitu rumus average. Rumus average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian average. Setelah itu kita blok rank nilai. Nah, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, di sini komanya terlalu banyak. Kita kurangi, caranya kita klik. Kemudian di sini decrease desimal, kita klik. Kita sisakan 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita kopikan ke bawah dengan cara kita tarik. Nah, maka ke bawah akan menghasilkan nilai rata-rata secara otomatis. Kemudian rumus if. Rumus if digunakan untuk menganalisis data dengan kriteria tertentu. Misalkan di sini saya akan mengisi hasil dengan kriteria jika nilai di bawah 80 maka tidak lulus, dan jika nilainya di atas 80 maka lulus. Caranya ketikkan sama dengan, kemudian if, buka kurung, setelah itu kita klik nilai, kemudian kurang dari 80 titik koma, maka tidak lulus. Titik 2, kemudian titik koma lagi, setelah itu petik 2, kemudian lulus. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja ke bawah, kita tarik. Nah, maka di sini akan dapat diketahui siapa yang lulus dan tidak lulus. Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari sebuah nilai dari sebuah tabel secara vertikal. Di sini saya akan mencoba mencari nama sampai dengan hasil menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP. Setelah itu kita klik K2 di sini, kemudian titik koma. Setelah itu kita blok tabelnya. Kita blok seperti ini, kemudian titik koma. Setelah itu kita cek nama berada di kolom nomor berapa. Nama berada di kolom nomor 2, jadi kita ketikkan angka 2. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita tinggal kopikan saja ke bawah. Nah, tetapi jika kita langsung kopikan ke bawah, rumusnya akan error. Caranya agar tidak error yaitu kita edit rumusnya, kemudian kita blok dari sini sampai sini. Setelah itu tekan tombol F4 pada keyboard. Seperti ini, maka akan terdapat tanda dolar atau lambang dolar. Itu namanya absolute. Kemudian kita enter. Setelah itu kita kopikan ke bawah. Nah, di sini masih terisi nama. Caranya supaya sesuai, kita klikkan pada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berada di kolom nomor 3, jadi kita ganti 3. Nah, kemudian nilai tes 1 berada di kolom nomor 4. Kita ganti 4. Pada tes 2, kolom nomor 5. Kemudian tes 3, 6. Rata-rata pada kolom ke-7, kemudian hasil pada kolom ke-8.
Kemudian rumus selanjutnya yaitu rumus lookup. Lookup digunakan untuk mencari sebuah nilai dari sebuah tabel secara horizontal. Di sini saya akan mencari gaji dan pajak dari tabel potongan pajak dengan menggunakan rumus lookup. Caranya ketikkan sama dengan, kemudian lookup, kemudian pilih golongan, setelah itu titik koma, kemudian kita blok tabelnya. Seperti ini, kemudian titik koma. Setelah itu kita cek gaji pokok berada di baris nomor berapa. Gaji pokok terdapat di baris nomor 2, maka kita ketikkan 2. Kemudian tutup kurung. Nah, supaya hasilnya tidak berubah, kita absolutkan pada ini, kemudian tekan tombol F4. Kita absolutkan, kemudian kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian pada pajak, caranya sama. Ketik sama dengan, kemudian lookup. Setelah itu pilih golongan, titik koma, kemudian kita blok tabelnya. Setelah itu titik koma. Pajak berada di baris nomor 3, kita ketikkan 3, kemudian tutup kurung. Jangan lupa kita absolutkan, kita blok yang ini, kemudian tekan tombol F4. Nah, maka sudah absolut. Kemudian di belakangnya kita kalikan gaji pokok. Gaji pokok yaitu di sel E5. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Nah, maka nilai pajaknya yaitu 45.000. Kemudian kita kopikan ke bawah. Ya. Rumus selanjutnya yaitu rumus MAK. MAK digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Di sini saya akan mencari nilai tertinggi dari tes 1, tes 2, dan tes 3. Caranya ketik sama dengan, kemudian max. Setelah itu kita blok ranknya. Seperti ini, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, maka nilai tertinggi dari tes 1 yaitu 95. Kemudian kita tinggal kopikan dengan cara ditarik. Nah, seperti ini. Maka nilai tertinggi pada tes 2 dan tes 3 yaitu 95 dan 95. Rumus selanjutnya yaitu rumus min. Rumus min digunakan untuk mencari nilai terendah atau nilai terkecil. Caranya ketik sama dengan, kemudian min. Kemudian kita blok ranknya. Setelah itu tutup kurung. Kemudian enter. Maka dari tes 1 terdapat nilai terendah yaitu 70. Kemudian kita tinggal kopikan. Nah, pada tes 2 dan tes 3 juga dapat diketahui nilai terendahnya. Rumus selanjutnya yaitu rumus lower. Rumus lower digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Caranya ketikkan sama dengan, ketik lower, kemudian klik selnya, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Maka hurufnya akan berubah menjadi kecil semua. Kemudian rumus upper. Rumus upper digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Caranya ketik sama dengan upper, kemudian klik selnya, setelah itu tutup kurung. Setelah itu kita enter. Maka hurufnya akan berubah menjadi besar semua. Kemudian rumus proper. Rumus proper digunakan untuk merubah awal kata menjadi huruf besar dan yang lainnya huruf kecil. Caranya ketik sama dengan, ketikan proper, kemudian klik selnya, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Maka huruf depannya akan besar dan yang lainnya kecil. Rumus selanjutnya yaitu rumus left. Rumus left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Di sini saya akan mencoba mengambil 4 karakter dari kata Indonesia dari sebelah kiri. Caranya sama dengan left, kemudian buka kurung, kita klik selnya, setelah itu titik koma, kemudian 4. 4 artinya 4 karakter.
kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Maka 4 karakter dari sebelah kiri yaitu Indo. Kemudian rumus Smith. Rumus Smith digunakan untuk mengambil sejumlah karakter di bagian tengah. Di sini saya akan mencoba mengambil karakter ketiga sampai karakter kelima dari kata Indonesia. Caranya ketik sama dengan, kemudian Meet, kemudian klik selnya, setelah itu tutup kurung. Setelah itu titik 2, kemudian 3 artinya karakter ketiga, titik koma, kemudian 5 artinya sampai karakter kelima, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Karakter ketiga sampai dengan kelima yaitu Dones. Kemudian rumus Reich. Rumus Reich digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan. Di sini saya akan mencoba mengambil 5 karakter dari sebelah kanan dari kata Indonesia. Caranya ketikkan sama dengan, kemudian Reich, kemudian klik selnya, setelah itu titik koma, kemudian 5, tutup kurung, kemudian enter. Maka 5 karakter dari sebelah kanan yaitu Nesia. Kemudian rumus Len. Rumus Len digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Di sini saya akan menghitung jumlah karakter dari kata Indonesia menggunakan rumus Len. Caranya ketik sama dengan, kemudian Len, kita klik selnya, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Maka jumlah karakter dari kata Indonesia yaitu 9 karakter. Kemudian rumus yang terakhir yaitu rumus concatenate. Rumus concatenate digunakan untuk menggabungkan kata dari beberapa sel. Di sini saya akan menggabungkan kata pertama sampai dengan ketiga menggunakan rumus concatenate. Caranya ketik sama dengan, kemudian concatenate seperti ini, kemudian pilih sel ini, kemudian titik koma, sel ini, kemudian titik koma, kemudian sel ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini maka akan menjadi sebuah kalimat gabungan dari 3 sel tadi. Tetapi di sini pada bagian Bang Ontak 7 di sini tidak ada spasinya dan di sini juga tidak ada spasinya. Lalu bagaimana caranya supaya ada spasinya? Kita double klik, kita edit rumusnya pada C2, kemudian titik koma, kemudian petik 2, spasi, petik 2. Ini fungsinya untuk membuat spasi. Setelah itu titik koma. Nah, pada bagian ketiga kita titik koma, kemudian petik 2, spasi, petik 2. Setelah itu enter. Maka hasilnya sudah ada spasinya dan lebih rapi. Terima kasih telah menonton video tutorial Bang Ontak. Sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.